Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Rosimia Moharani dan rekan saya India Stuti dan Indriani. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu mengenai pasar modal syariah. Pengertian pasar modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cipto Darmaji DKK, pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam utang maupun modal sendiri. Yang kedua, menurut Dahlan Siamat, dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawar dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Yang ketiga, menurut John Downes dan Jordan Elliott Goodman, pasar modal adalah pasar di mana modal, hutang, dan ekuitas diperdagangkan. Di dalamnya termasuk penempatan pribadi, sumber-sumber utang dan ekuitas, dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi. Selanjutnya, pengertian pasar modal dalam syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indriani. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, investasi halal. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal, maka kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Yang kedua, menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai, di mana di pasar modal syariah uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan begitu, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi tertentu. Namun, proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Yang ketiga, resiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan resiko yang tinggi. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi pasar modal syariah menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu, jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang kelima, mekanisme yang jelas, di mana mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah ini. Hal tersebut bisa menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Kemudian, selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Karakter yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu dipersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada perusahaan efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. 4. Komite manajemen menerapkan harga saham atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan. Kelima, saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST. Keenam, harga saham dijual dengan harga di bawah HST.
7. HST ditetapkan dengan rumusan seperti berikut. HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan. 8. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti praktek standar akuntansi syariah. 9. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu, periode perdagangan setelah menentukan HST. 10. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan harga HST. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis produk pasar modal syariah. Di sini jenis produk pasar modal syariah itu ada 3. Yang pertama, saham syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah atau suku. Yang pertama ada saham syariah. Secara umum, saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, contoh bisnisnya itu ada bisnis minuman keras, hiburan seks, makanan haram, riba, dan perjudian. Yang selanjutnya ada obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Nah, karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, memberikan bukti penyertaan modal berorientasi pada prinsip syariah, dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah, dan transaksi menggunakan akad. Yang terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Nah, dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada mekanisme pasar modal syariah. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu transaksi tanpa riba, terhindar dari praktik spekulasi, hanya mentransaksikan efek syariah, emiten yang tergolong syariah, dan transaksi menggunakan akad. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Saya akhiri, terima kasih.